Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara daring. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Everyone is a Teacher Here. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Salama Hamidah sebagai pemateri pertama, Fikri Maulana sebagai pemateri kedua, dan Dara Angelia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian strategi everyone is a teacher here ini. Jadi istilah everyone is a teacher here ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti setiap orang adalah seorang guru, atau tuh setiap orang adalah guru. Jadi everyone is a teacher here ini merupakan strategi yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk bertindak sebagai pengajar terhadap siswa lainnya. Dan strategi ini juga merupakan strategi yang mudah untuk mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertanggungjawaban individu. Dengan strategi ini, siswa akan lebih mudah untuk mengeluarkan dan mengemukakan pendapat masing-masing. Adapun manfaat daripada strategi ini, menurut Skarningrum, yang pertama itu adalah meningkatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan individual, dan yang kedua itu mengaktifkan peserta didik. Sedangkan menurut Rahayu, manfaat strategi ini yang pertama menggali informasi seluas-luasnya baik administrasi maupun akademis. Yang kedua mengecek atau menganalisis pemahaman peserta didik tentang pokok bahasan tertentu, dan yang ketiga membangkitkan respon peserta didik. Adapun langkah-langkah strategi everyone is a teacher here ini, yang pertama, pendidik membagikan kartu kosong kepada peserta didik dan meminta peserta didik untuk menuliskan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, pendidik mengumpulkan kartu, mengacaknya dan membagikannya masing-masing satu pada setiap peserta didik. Lalu pendidik meminta peserta didik untuk membaca secara diam-diam pertanyaan yang ada pada kartu tersebut dan memikirkan satu jawaban. Setelah itu pendidik memanggil sukarelawan yang akan membacakan dengan keras kartu yang mereka dapat dan menjawab dari pertanyaan yang diterimanya. Selanjutnya pendidik meminta peserta didik lainnya untuk menambahkan jawaban yang diberikan. Yang terakhir, pendidik melanjutkan kepada peserta didik lainnya apabila waktu memungkinkan. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Fikri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kendala penerapan strategi everyone is a teacher here. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan peserta didik tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, peserta didik terkadang merasa takut ketika tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan yang E, ada kelemahan strategi everyone is a teacher here. Yang pertama, kelemahannya memerlukan penjelasan materi di awal oleh pendidik agar soal yang dibuat peserta didik tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas besar. Dan selanjutnya, kelebihan strategi everyone is a teacher here. Yang pertama, mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran, melatih peserta didik untuk bertanggung jawab. Strategi ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat.
Selanjutnya, yang kelima, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika itu siswa sedang ribut dan ada juga yang mengantuk. Dan selanjutnya, yang keenam, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Angelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh penerapan strategi everyone is a teacher here pada pelajaran Al-Quran Hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai makanan yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal zatnya ialah tidak mengandung zat-zat seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Selanjutnya, makanan dan minuman yang halal cara memprosesnya ialah makanan yang diproses dengan syariat Islam. Dan makanan dan minuman yang halal cara memperolehnya ialah makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menipu, dan korupsi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah dalam menerapkan strategi everyone is a teacher here dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama itu, pendidik meminta peserta didik untuk membuka buku Al-Quran Hadis dan meminta peserta didik untuk membaca materi mengenai makanan halal dan baik. Selanjutnya, pendidik membagikan kartu kosong kepada setiap peserta didik. Dan pendidik meminta para peserta didik menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari. Lalu, pertanyaan tersebut dikumpulkan kepada peserta didik untuk diacak dan dibagikan lagi kepada peserta didik. Berikut beberapa pertanyaan dari peserta didik mengenai makanan halal dan baik. Di antaranya ialah yang pertama, apa yang dimaksud dengan makanan halal dan baik? Selanjutnya, sebutkan dalil Al-Quran yang menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Selanjutnya, sebutkan kriteria makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, apa saja dampak dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Selanjutnya, pertanyaan tersebut dibuat dalam suatu kartu yang sebelumnya telah ditulis nomor absen masing-masing peserta didik yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pendidik. Selanjutnya, pendidik mengumpulkan kartu, mengocok dan membagikan satu kartu pada setiap peserta didik. Pendidik meminta peserta didik membaca pertanyaan yang ada pada kartu tersebut dan memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pendidik memanggil nama-nama peserta didik melalui absensi. Kemudian, peserta didik diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas dengan membaca pertanyaan yang ada di kertas tersebut dan langsung menjawab pertanyaan yang telah diterimanya. Selanjutnya, pendidik meminta peserta didik lainnya untuk menambahkan jawaban atau memberi tanggapan dari hasil presentasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pada tahapan ini, pendidik dapat mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap peserta didik yang aktif dalam kegiatan presentasi. Dan yang terakhir, bila waktu masih memungkinkan, maka pendidik akan melanjutkan kepada peserta didik lainnya. Dengan demikian, melalui strategi Everyone is a Teacher Here tersebut, hasil yang diharapkan adalah yang pertama, setiap diri masing-masing peserta didik
berani mengemukakan pendapat atau menyatakan dengan benar melalui jawaban atas pertanyaan yang telah ia buat berdasarkan sumber bacaan yang telah diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, peserta didik mampu mengemukakan pendapat melalui tulisan dan menyatakan di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik lain juga dapat memberanikan diri untuk mengemukakan pendapatnya atau memberikan tanggapan dan dapat memberikan kritikan dari kegiatan presentasi tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik terlatih dalam menyimpulkan masalah dari materi yang sedang dipelajari. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.